Shalom, mari mendalami firman Tuhan yang diambil dari Renungan Harian GKI Anugerah, Sabtu 18 Juli 2020. New Normal, New Order, and New Species, Metamorphosis. Bacaan Alkitab diambil dari Roma 12 ayat 1 dan 2. Ayat masnya berbunyi, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Roma 12 ayat 2. Dalam novel Origin karya Dan Brown disinggung tentang sebuah peradaban baru yang akan terjadi pada saat manusia bersahabat dengan teknologi. Brown dengan logika pemikirkan berdasarkan teori evolusi Darwin meramalkan bahwa akan ada spesies baru dari makhluk hidup. Spesies baru ini disebut teknium, yaitu spesies manusia yang manunggal dengan teknologi. Jati diri manusia yang sejati akan berubah, terkontaminasi oleh teknologi. Ramalan ini mendekati kenyataan pada masa pandemi COVID-19 yang akan menciptakan tatanan peradaban baru atau new order yang disebut kenormalan baru, new normal. Seorang penulis artikel di Detik.com, Muhammad Mustaqim, memakai istilah koronium sebagai spesies baru yang akan dihasilkan oleh new order atau new normal pada masa pandemi COVID-19 yang akan berlangsung lebih dari 1 tahun ini. Proses vaksin COVID-19 dari hulu penemuan sampai ke hilir diproduksi dan dipasarkan akan memerlukan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu mencatat bahwa ada spesies baru, manusia baru, ciptaan baru, yang realistis bukan fantastis atau ramalan. Spesies manusia baru ini diciptakan lewat lahir baru, bukan manusia jasmaninya, tetapi manusia rohaninya. Lahir baru dari roh Allah, Yohanes 3 ayat 5-6. Dan spesies baru ini akan mewarisi hidup kekal. Roh Allah bisa dimeteraikan dalam roh manusia yang berdosa jika manusia berdosa itu telah menerima korban penebusan dosa yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus di kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 17. Spesies manusia baru ini disebut Kristen, pengikut Kristus, yang sudah terbentuk sejak para rasul memberitakan Injil kebangkitan Kristus dan kematiannya dan berkembang hingga masa 2020 ini. Spesies manusia baru yang disebut orang Kristen ini, ciri ibadah sejatinya bukan bergantung pada gedung gereja, tetapi pada tubuh mereka yang adalah bait roh Allah. Sejak lahir baru, orang Kristen mempersembahkan tubuhnya untuk dipakai bagi perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Allah dan sesuai dengan karakter Allah. Akal budinya diperbaharui, new order, sesuai dengan karakter Allah. Mengalami metamorfosis dari dalam, bukan lagi diperintah oleh Taurat, syariat, atau hukum-hukum tertulis. Metamorfosis berarti perubahan sikap dan mental seseorang berbanding lurus dengan waktu dan pembaharuan akal budinya atau intelek dan pengetahuannya terhadap firman Tuhan. Dengan demikian, spesies manusia baru yang disebut orang Kristen ini dalam hal ibadah seharusnya ia tidak terlalu panik meskipun ibadah dalam gedung gereja terhambat akibat tatanan baru atau PSBB atau lockdown. Rumah ibadah yang sejati adalah tubuh Anda. Dengan pembaharuan akal budi yang dicetak berdasarkan tatanan baru firman Allah dan Roh Kudus, orang Kristen bisa beribadah dimanapun dia berada. Mari kita renungkan, berapa usia kekristenan Anda? Apakah berbanding lurus dengan pertumbuhan dan pembaharuan akal budi, pengetahuan firman Tuhan, karakter, sikap, mental, dan perilaku yang semakin serupa dengan Kristus?